Sekarang kita akan membahas mengenai antitrust. Apa itu antitrust? Yuk kita belajar bersama. Antitrust adalah istilah bagi kebijakan ekonomi dan hukum yang dirancang untuk membatasi monopoli. Antitrust merupakan peraturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang telah membuat undang-undang larangan persaingan usaha tidak sehat dan anti monopoli pada tahun 1890. Undang-undang antitrust melarang monopoli, melarang kompetisi yang tidak adil, dan menghilangkan diskriminasi harga dan kolusi. Antitrust juga melindungi persaingan dengan memblokir merger yang akan memungkinkan sebuah perusahaan tunggal untuk mendominasi pasar. Tujuan undang-undang antitrust untuk memelihara persaingan, bahwa konsumen akan dijaga, melindungi yang kecil, melarang harga yang bersaing, dan melarang praktek menjual di bawah biaya produsen untuk mengusir saingan keluar dari bisnis. Undang-undang antitrust di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan anti monopoli telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini mempunyai nafas yang sama dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Adil dalam arti konsumen merasa bahwa barang yang dibeli adalah murah. Sementara itu, produsen merasa bahwa barang yang dijualnya cukup mahal sehingga mendapatkan keuntungan. Mengingat bahwa undang-undang anti monopoli tersebut disahkan tahun 1999, jauh sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, bisa jadi aktor kedua produk hukum tersebut adalah sama atau mempunyai visi ekonomi yang sama. Dalam undang-undang tersebut, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU diberi mandat untuk mengawal dan melaksanakan kebijakan tersebut. Dampak antitrust dalam perekonomian Indonesia. Berdampak positif dilihat dari kajian empiris yang telah ditemukan adanya perubahan cara pandang yang cukup signifikan. Kemudian kegiatan ekonomi yang dulunya dianggap biasa, sekarang menjadi sudah tidak bisa dengan luasa lagi untuk dilakukan. Untuk dampak negatif, merger menciptakan penguasaan pasar atas suatu barang atau jasa oleh perusahaan hasil merger. Dengan adanya penguasaan pasar, maka pelaku usaha itu dapat mengatur produksi dan harga tanpa mempertimbangkan kualitas dari barang atau jasa tersebut. Kemudian mengenai hukum acara dalam perkara persaingan usaha, yaitu mengenai hubungan antara investigator dan komisioner dalam menindaklanjuti suatu perkara, apakah bukti tidak langsung dapat dipakai dalam hukum acara yang berlaku di dalam hukum persaingan usaha Indonesia, dan mengenai penerapan prinsip rule of reason dalam putusan perkara persaingan usaha. Dari beberapa kelemahan di atas, kemungkinan besar akan timbul apabila merger antara perusahaan yang produknya berbeda dengan produk lain atau tidak mempunyai penggantinya di dalam pasar. Merger juga dapat menimbulkan inefisien dan tidak mempengaruhi perusahaan untuk berinovasi. Dikarenakan adanya dampak negatif, maka merger perlu diatur dalam hukum persaingan usaha dikarenakan merugikan konsumen karena harus membayar lebih tinggi atau dengan kualitas yang tidak memadai. Akuisisi yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia terhadap 75% saham PT Alfamart Indo Tbk Januari 2008, KPPU menilai akuisisi yang dilakukan mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
karena praktek Power Carrefour yang semakin meningkat pasca akuisisi Alfamart dan tingginya hambatan masuk pada pasar jasa pasokan hypermarket dan supermarket. Namun, saat dijatuhkannya putusan untuk perkara Carrefour, belum terdapat peraturan pemerintah yang mengatur lebih spesifik mengenai merger sebagaimana diamanatkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Indonesia menganut rezim notifikasi pasca merger untuk notifikasi wajibnya. Dalam redaksi pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, di mana pelaku usaha diwajibkan untuk melaporkan telah terjadinya merger selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal terjadinya merger. Sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan, KPPU menerbitkan peraturan nomor 1 tahun 2009. Peraturan ini terdapat notifikasi pramerger yang sifatnya sukarela yang dilakukan pihak yang terlibat transaksi merger sebelum berlangsungnya merger tersebut. Ini banyak menuai kritik karena peraturan pelaksanaannya adalah peraturan pemerintah. Bagaimana bisa peraturan pemerintahnya belum ada, tapi peraturan pelaksana dari peraturan pemerintah berupa peraturan KPPU sudah ada. 20 Juli 2010 dikeluarkan PP nomor 57 tahun 2010 untuk menjalankan amanah pasal 28 ayat 3 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. KPPU mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2011 yang menggantikan peraturan KPPU nomor 1 tahun 2009. Mengakomodasikan proses notifikasi pramerger dengan terminologi konsultasi. Contoh kasus kedua. Persaingan produsen air minum dalam kemasan menyeret pengusaha pasar PT Tirta Investama atau terlapor 1 dan distributornya PT Balina Agung Perkasa terlapor 2. Perkaranya tengah bergulir di Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang terdaftar dengan nomor perkara nomor 22-KPPU/L/2016. Dalam kasus ini, produsen Aqua PT Tirta Investama diduga melanggar 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 15 ayat 3, pasal 19 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perkara ini bermula dari laporan para pedagang retail maupun eceran ke kantor KPPU pada September 2016. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta Investama untuk menjual produk Le Mineral yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya atau Mayura Group. Salah satu klausur perjanjian retail menyebutkan apabila pedagang menjual produk Le Mineral maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet menjadi wholesaler atau eceran. Menanggapi tuduhan itu, kubu PT Tirta Investama melalui kuasa hukumnya Rikrik Rizkiana mengatakan Aqua berbisnis sesuai undang-undang. Diakui memang ada hubungan antara perseroan dengan terlapor 2 berupa prinsipal dan distributor. Namun Aqua tidak pernah bersepakat menghambat kompetitor lain untuk bersaing di pasar yang sama. Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh Otoritas Persaingan Usaha. KPPU mengendus praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih telah menonton video ini.